الحمد لله الذي أمرنا بصيام رمضان ونفل لنا بقيام وتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah. Ini yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan usia yang panjang. Pada hari ini kita berada pada tanggal 10 Sya'ban. Maka daripada itu sebentar lagi akan datang yang namanya bulan yang membawa ribuan keberkahan, menguji kesabaran dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Maka daripada itu, saudara-saudara, bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, ini adalah merupakan nikmat. Selain itu ada juga nikmat Allah yang lebih besar, yaitunya nikmat iman dan nikmat taqwa yang Allah titipkan di dalam kalbu kita. Tidak bosan-bosannya khatib mengajak kita semua, terutama khatib mengajak diri khatib sendiri, untuk mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wa tawazzazu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Maka dari ini, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, tidak lama lagi akan datang bulan di mana bulan itu mesti kita harus siap untuk menyambutnya. Kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan itu tidak merupakan Ramadan yang pertama kali lagi yang kita jumpai. Lebih kurang 20 hari lagi Ramadan akan datang. Maka daripada itu hadirin yang berbahagia, mesti kita harus mempersiapkan diri kita. Para sahabat Rasulullah, salafus saleh, mempersiapkan dirinya menjelang bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan.
Maka daripada itu hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, setidaknya ada 4 persiapan kita menjelang masuknya bulan yang penuh keberkahan itu. Bulan yang membawa ribuan pahala-pahala kalau kita bisa mengerjakan amal soleh di dalamnya. Yang pertama adalah persiapan niat yang betul sungguh-sungguh. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu, segala apa yang kita perbuat mesti diawali dengan niat. Niat yang sungguh-sungguh yang dimaksud di sini adalah Ramadan datang, bagaimana kita berbahagia dengan datangnya Ramadan. Niat ke kita untuk beribadah di dalamnya. Jangan kita sampai menjadikan Ramadan itu hanya sekadar ibadah ritual biasa saja. Tetapi hendaknya Ramadan itu memberi bekas terhadap akhlak kita, memberi bekas terhadap ibadah kita. Dan jangan kita terlalu pede, terlalu yakin bahwa kita akan berjumpa di Ramadan tahun besok. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika kamu mengerjakan suatu amal, anggaplah amal itu amal yang terakhir yang kamu kerjakan. Ketika diri kita yakin bahwa Ramadan lebih kurang 20 hari lagi akan datang, yakini bahwa sesungguhnya membuat suatu motivasi ibadah kepada kita. Anggap Ramadan yang akan datang sebentar lagi Ramadan terakhir bagi kita. Makanya hadirin yang berbahagia sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, yang pertama itu mari kita niatkan sungguh-sungguh kita beribadah di dalam bulan Ramadan. Begitu juga kata ulama mengatakan, Abu Bakar Qalbu mengatakan bahwa sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyirami. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan bagi kita menerima hasilnya. Artinya apa? Sebelum kita mengerjakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, mesti kita harus mempersiapkan diri kita. Tidak mungkin ilalangnya masih tinggi, ilalangnya masih banyak, kita menanam suatu tanaman yang dalam contoh ini padi. Tidak mungkin. Maka dari kesempatan kali ini, marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan niat sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Yang kedua adalah apa yang mesti kita persiapkan? Siapkan diri kita benar-benar bersih hati, jiwa, raga kita dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in wat tawabun. Tiap-tiap cucu Adam itu, tiap-tiap manusia itu pasti berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka sebaik-baik orang berdosa adalah wat-tawabun, orang yang bertaubat. Jadikan momentum bulan Ramadan yang sebentar lagi akan masuk, 20 hari lagi lebih kurang. Makanya kita bersihkan dahulu hati kita. Bagaimana cara membersihkan hati? Ketika kita ada berbuat salah dengan saudara kita, mesti kita harus minta maaf, baru Allah ampuni. Kata Allah di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu,
bersungguh-sungguhlah kamu, berupayalah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Ampunan Allah akan diampuni kita ketika kita ada salah dengan manusia yang lain. Mesti kita harus minta maaf terlebih dahulu. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, ini yang kedua yang sangat perlu sekali kita membersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita karena ada maksiat-maksiat yang selama ini kita kerjakan. Perbuatan-perbuatan dosa kita kerjakan padahal kita mengetahui perbuatan itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dikatakan ada sekelompok manusia nantinya mereka itu terkejut mereka dengan amalnya. Mereka menyangka amalnya banyak di atas dunia, tetapi di hadapan Allah amal itu habis. Salah satunya adalah mereka la yantazul yantahi, mereka yang tidak mau meninggalkan perbuatan maksiat. Maka daripada itu hadirin sidang jamaah Jumat, pada kesempatan kali ini khatib mengajak diri khatib dan mengajak kita semua, mari kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan dari segala dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Karena bulan Ramadan itu mampu untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini mesti harus kita persiapkan di dalam membersihkan diri kita, karena kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat fitrah, dengan bulan yang sangat bersih. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Yang ketiga adalah kita mesti harus mempersiapkan ilmu untuk mengerjakan syariat di dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, suatu perbuatan, suatu amal tanpa kita landasi dengan ilmu, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita harus selalu memperbaiki pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita. Sekarang tidak ada lagi kita bisa berkata saya tidak mendengar kebaikan, tidak bisa lagi. Karena begitu banyaknya media sosial, media dakwah yang kita dengar bahwa sesungguhnya sangat perlu ilmu di dalam kita beramal. Bagaimana cara amal-amal yang dicintai oleh Rasulullah, memperbanyak baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Bagaimana cara rukun syaratnya puasa, yang membatalkan ibadah puasa, yang merusak ibadah puasa. Bagaimana cara mengerjakan puasa dengan baik, amal-amal yang banyak di dalam bulan Ramadan. Ini semua tidak lain dan tidak bukan, mesti kita harus mempersiapkan pengetahuan kita terkhusus pada bulan Ramadan, syariat yang akan kita kerjakan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Yang keempat adalah yang mesti kita persiapkan sebelum kita mengerjakan amal-amal di dalam bulan Ramadan, yaitunya tidak kalah pentingnya kita menjaga jasmani kita. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban ini. Sekarang kita berada pada 10 Sya'ban. Banyak Rasulullah mengerjakan puasa sunnah lebih banyak dari bulan-bulan yang lain kecuali puasa pada bulan Ramadan. Artinya apa? Rasulullah sudah mulai pemanasan. Bukan artian Rasulullah tidak pernah berpuasa sunnah di bulan-bulan yang lain,
Tetapi di bulan Sya'ban ini banyak sekali Rasulullah mengerjakan ibadah puasa sunnah. Dalam artian apa? Mempersiapkan pemanasan dulu sebelum kita mengerjakan ibadah 1 bulan penuh, yaitunya puasa Ramadan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, melalui mimbar, melalui waktu yang sangat singkat ini, mari kita mempersiapkan diri kita. Jangan kita hanya tidak memiliki niat yang sungguh-sungguh, kita tidak membersihkan diri kita, kita tidak memiliki ilmu terhadap yang akan kita kerjakan pada bulan Ramadan, dan jangan kita sampai tidak mempersiapkan kesehatan kita, karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang berkaitan dengan sehatnya jasmani. Kalau kita tidak sehat, tidak bisa kita melaksanakan ibadah puasa. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita, perbanyaklah berpuasa sunnah dahulu di bulan Sya'ban ini sebelum kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, maka daripada itu di dalam hadis Rasulullah dikatakan, berbahagia saja kita dengan datangnya bulan Ramadan. Senang hati kita, ada fasilitas-fasilitas bagi kita untuk mencapai amal-amal saleh di dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan wa harama jasadahu 'alan nira, maka akan diharamkan oleh Allah orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Begitu mulianya Ramadan. Dengan berbahagia saja kita sudah Allah jamin jasad kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, manusia itu rugi seluruhnya. Baik orang yang Allah kasih fasilitas lengkap di dunia rugi, mereka yang kekurangan harta secara materi juga rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman, orang yang betul-betul yakin akidahnya, tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya. Orang-orang yang beramal soleh, orang yang saling mengingatkan untuk kebaikan dan untuk kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa lidhikrullahi akbar. Aqimis shalah.